Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai problem solving in mathematics. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama saya sendiri, Nia Isnanti dengan NPM 201030306045, dan yang kedua ada Revinda Eka Febriani dengan NPM 2010306075. Pada bab ini kita akan membahas mengenai permulaan aljabar yang menggeneralisasi ide-ide tertentu dari skema bilangan dalam arah yang baru. Dan kita akan memeriksa bagaimana pernyataan aljabar juga dapat berfungsi sebagai model masalah di dunia fisika, dan bagaimana manipulasi aljabar dapat digunakan untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Maka yang pertama kita akan membahas mengenai ide dari sebuah variabel. Dalam matematika, variabel adalah elemen yang tidak ditentukan dari himpunan yang diberikan. Variabel sering disebut dengan cara yang sama seperti dalam percakapan sehari-hari, misalnya angka, lingkaran, kumpulan, dan lain-lain. Ketika variabelnya adalah angka, dapat diwakili variabel dengan huruf. Kita sekarang dapat membuat pernyataan seperti, jika A dan B adalah sembarang bilangan, maka A plus B sama dengan B plus A, yang tentunya akan dikenali pembaca sebagai sifat karakteristik pertama dari sistem bilangan. Unsur-unsur yang mungkin berdiri untuk variabel disebut nilai-nilai variabel, sehingga kita dapat mengungkapkan hal di atas dengan mengatakan bahwa A harus memiliki nilai yang sama di kedua sisi persamaan, dan bahwa A dan B mungkin memiliki nilai yang berbeda satu sama lain atau sama. Huruf secara bebas digunakan sebagai simbol untuk semua jenis variabel. Yang kedua, kita akan membahas mengenai aljabar. Aljabar angka yaitu semua variabel yang dimaksud akan menjadi variabel numerik angka yang tidak ditentukan, kecuali dinyatakan lain dapat berubah bilangan asli, bilangan bulat, pecahan, rasional, atau bilangan real. Untuk sebagian besar huruf yang mewakili variabel dan angka yang mewakili angka tertentu dicampur secara bebas menggunakan tanda operasional dan hubungan yang sama untuk keduanya. Sebagai contoh, kita menulis 7 tambah 7 tambah 7, karena 7-nya sebanyak 3 kali, kita dapat menulisnya 3 kali 7. Dan A plus A plus A, karena A-nya sebanyak 3 kali, kita dapat menuliskannya 3 kali A. Juga 7 kali 4 tambah A, maka kita dapat menghitungnya 7 kali 4 sama dengan 28, dan 7 kali A sama dengan 7A. A-nya itu tidak usah dihitung karena dalam aljabar tidak seperti aritmatika yang semua penyelesaiannya harus bisa. Dalam aljabar tidak seperti aritmatika yang harus bisa. Ini mungkin mengapa dua notasi berikut umumnya digunakan di mana jumlah dan perkalian dicampur. Disepakati bahwa perkalian dihitung sebelum jumlah. Jadi kita kalau ada perkalian dan penjumlahan itu, yang pertama dihitung adalah yang perkalian dahulu. Jadi A plus B kali C selalu berarti A tambah B kali C, bukan A ditambah B dulu baru dikali C. Kedua perkalian yang melibatkan variabel tanda perkalian juga dapat dihilangkan. Misalnya BC dapat ditulis BC tanpa perkalian, dan 2 kali B ditulis dengan 2B, perkaliannya dihilangkan. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai notasi indeks. Notasi indeks tersebut adalah A kali A dapat ditulis A pangkat 2, bukan AA.
A kali A kali A dapat ditulis A pangkat 3. A kali A kali A kali A dapat ditulis A pangkat 4 dan seterusnya. Itu dibaca A pangkat sekalian. Angkanya disebut indeks dan A-nya disebut basis. Yang kedua, perkalian perpangkatan dari basis yang sama. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Dapat kita lihat dari contoh berikut. A pangkat 2 kali A pangkat 3. Jadi A kali A kali A kali A sebanyak 3 kali dikali A kali A. Jadi hasilnya adalah A pangkat 5. 5-nya tersebut hasil dari M plus N, yang mana 2 tambah 3 sama dengan 5. Yang ketiga adalah pembagian perpangkatan dari basis yang sama. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Contohnya pada A pangkat 5 dibagi A pangkat 2 yaitu A kali A kali A kali A kali A, A-nya sebanyak 5 kali dibagi A kali A kali A, A-nya sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya adalah A kali A dibagi 1. Dan hasilnya adalah A pangkat 2, yang mana A pangkat 2 itu hasil dari A pangkat 5 dikurangi 3. Saat ini A, M, dan N-nya yang berlaku hanya memiliki arti jika M lebih dari N, karena jika tidak indeksnya negatif atau 0. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Contoh, A pangkat 0 dibagi A pangkat 2 sama dengan A pangkat 0 dikurangi 2, yaitu hasilnya A pangkat min 2. A pangkat 1 dibagi A pangkat 2 sama dengan 1 per A pangkat 2. Jadi terbukti bahwa A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Yang ketiga, mengenai perhitungan dalam aljabar. Perhitungan dalam aljabar. Semua perhitungan aljabar dibangun dari 5 sifat karakteristik sistem bilangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A plus B sama dengan B plus A. Itu merupakan penjumlahan komutatif. Yang kedua, A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B plus C. Itu merupakan penjumlahan asosiatif. Dan yang ketiga adalah AB sama dengan BA. Itu merupakan perkalian komutatif. Dan yang ketiga, AB kali C sama dengan A kali dalam kurung BC. Itu merupakan perkalian asosiatif. Dan yang kelima ada A kali B tambah C. Itu berarti A kali B tambah A kali C. Itu merupakan perkalian terhadap penjumlahan. Sifat distribusi dapat dibalik. Misalnya pada 5A tambah 3A. 5A tambah 3A sama dengan 5 tambah 3 baru A sama dengan 8A. Perhatikan bahwa tersebut menggunakan sifat distributif dalam bentuk BA tambah CA sama dengan B plus C kali A. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Revinda. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nia. Yang selanjutnya yaitu mengabstraksi dan mewujudkan. Bagian yang disebut dengan model matematika lanjutan setelah menggunakan berbagai model matematika yang berguna untuk membuat eksplisit aktivitas tertentu yang telah implisit setiap kali kita menggunakannya sebagai awal untuk mengembangkan aljabar tertentu yang banyak digunakan untuk memecahkan masalah. Contoh, ada 4 dari kami dan 3 pengunjung. Berapa banyak tempat yang harus saya taruh di meja? Dalam berpindah dari tangan kiri ke kolom sebelah kanan telah mengabstraksikan hanya bagian-bagian dari masalah yang relevan dengan pemecahan masalah. Ini memiliki 2 keuntungan, yaitu
mengurangi kebisingan, dan dengan mengabstraksikan hanya fitur matematis memungkinkan kita untuk menggunakan model yang kita praktikkan dengan baik dalam bekerja. Panah terbalik pada pernyataan tersebut menandakan proses mewujudkan kembali hasil ini di alam fisik untuk menemukan jawaban atas masalah aslinya. Kemudian yang selanjutnya, seorang pria dikutip harga 120 sebagai total biaya paket liburan untuk dirinya sendiri, istri, dan juga anaknya. Mengetahui bahwa seorang anak dikenakan setengah dari biaya orang dewasa, maka berapa biaya per kepalanya? Sebagai langkah pertama menuju model matematika, kita dapat menulis dengan biaya dewasa ditambah biaya dewasa ditambah biaya anak sama dengan 120. X ditambah X ditambah setengah X sama dengan 120. Huruf X untuk variabel ini hanyalah kebiasaan. Matematikawan menggunakan A, B, dan C untuk variabel yang diperkenalkan untuk alasan kedua yang diberikan. Model penamaan ini banyak digunakan dalam matematika biasanya. Tentu saja untuk masalah yang lebih sulit dari ini. Yang selanjutnya yaitu persamaan dan penyelesaian. Apa itu persamaan? Ini adalah nama untuk jenis pernyataan tertentu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu hari ini adalah hari Jumat. Dalam setiap pernyataan ini kita mengatakan bahwa apa yang tertulis sebelum kata dan apa yang ditulis setelahnya adalah nama yang berbeda untuk objek yang sama. Stockport adalah nama yang lebih berguna untuk diletakkan di bagian atas kertas catatan. Kata adalah digunakan dengan arti lain selain di atas. Kami menggantinya dalam matematika dengan simbol bernilai tunggal sama dengan benar membaca sama dengan atau lebih nyaman disingkat menjadi sama dengan. Ada beberapa persamaan matematika yang bersama 3 ditambah 2 sama dengan 5, 7 dikali 4 sama dengan 28. Yang selanjutnya pernyataan matematika dan persamaan mungkin benar atau salah. Seringkali seperti dalam contoh di atas, sebuah pernyataan dibuat seolah-olah itu adalah pernyataan, menyiratkan awalan benar bahwa terkadang tidak jelas apakah awalan ini harus dipahami atau tidak. Dalam kasus persamaan yang melibatkan variabel seperti 6x dikurangi 3 sama dengan 7 ditambah x. Tidak dapat mengatakan apakah itu benar atau salah karena kita tidak tahu apa singkatan dari angka x. Menyelesaikan persamaan berarti menemukan himpunan semua nilai x yang persamaannya merupakan pernyataan yang benar. Himpunan kebenaran ini disebut penyelesaian persamaan. Contoh 3 ditambah x sama dengan 5. Persamaan benar jika x sama dengan 2 dan salah jika sebaliknya. Jadi himpunan kebenaran hanya memiliki satu elemen. X min 1 dikali x min 2 dikali x plus 3 sama dengan 0 jika x bernilai 1, maka x min 1 menjadi 1 min 1 sama dengan 0. Pernyataan benar yaitu 1 termasuk dalam himpunan kebenaran.
Begitu juga dengan X bernilai 2 dan X bernilai negatif 3. Maka solusinya yaitu 1, 2, dan negatif 3. Bandingkan dua pernyataan dari lusa sama dengan minggu, hari ini sama dengan Jumat. Jika pernyataan pertama benar, maka pernyataan kedua ditulis lusa sama dengan minggu menyiratkan hari ini sama dengan Jumat. Jika pernyataan kedua benar, maka pernyataan pertama juga benar. Dengan menggabungkan lusa sama dengan minggu menyiratkan hari ini sama dengan Jumat. Tanda tersebut dapat dibaca menyiratkan dan tersirat oleh. Namun, ini merupakan hubungan ekuivalensi antara persamaan dan satu-satunya yang umum digunakan, sehingga biasa dibaca sama dengan. Jika salah satu persamaan benar, maka persamaan yang lain juga benar. Persamaan ekuivalensi memiliki himpunan kebenaran yang sama sehingga proses penyelesaian persamaan pertama dipermudah dengan mencari persamaan ekuivalen yang lebih sederhana. Pada contoh sebelumnya, 6x min 3 sama dengan 7 plus x. Kedua ruasnya ditambahkan dengan 3, kemudian menghasilkan 6x min 3 plus 3 sama dengan 7 plus x plus 3. Menghasilkan 6x sama dengan 10 plus x. Kemudian menghasilkan 5x sama dengan 10 dan x sama dengan 2. Dengan penyelesaian tersebut kita bisa menggunakannya untuk menyelesaikan paket liburan pada slide sebelumnya. Selanjutnya implementasi. Kawat untuk elemen api listrik memiliki hambatan listrik 25 ohm per meter panjangnya. Berapa panjang kawat yang harus digunakan untuk elemen 1000 watt jika G listrik adalah 240 volt? Hubungan antara output gaya, GGL, dan resistensi total diwujudkan dalam model W sama dengan E kuadrat per R, dengan W sama dengan output gaya, daya, dan E sama dengan GGL listrik, dan R-nya itu resistensi. Yang diketahui W sama dengan 1000 watt dan GGL listriknya 240, dan yang ditanyakan yaitu resistensi. Jadi model untuk soal khusus ini yaitu dengan memasukkan ke rumus W sama dengan E kuadrat per R menghasilkan resistensi 57,6. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.